Makanya ketika kita memilih untuk menjadi entrepreneur, buatlah sesuatu yang senang untuk diri kita sendiri. Ketika kita senang, kita lembur, mau apa kita happy gitu loh. Ketika ada tantangan orang bilang, produknya biasa-biasa aja deh, hanya kenal dengan penjabat aja gitu kan. Bagi saya pribadi, no problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di ruang temu. Saya Sasa, hari ini saya akan menemani teman-teman semua. Mungkin teman-teman lagi ada yang di jalan, atau mungkin sudah di rumah dan sedang bercengkrama dengan keluarga. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat menarik untuk kita cari tahu nih teman-teman. Sudah bersama saya Ibu Suryani. Bu Suryani adalah pemilik dari Muhaya Collection, adalah salah satu usaha kria yang ada di Pontianak. Langsung aja kita sapa ya. Halo Bu Suryani. Halo Mbak Sasa, selamat sore, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat-sehat aja, walaupun di pandemi aktivitas kita masih agak direm-rem ya Mbak ya. Iya, karena pandemi ini ya Bu ya. Bener. Ibu gimana cuaca di Pontianak Bu? Lagi hujan atau cerah atau gimana? Beberapa minggu terakhir di Pontianak sudah mulai masuk di musim hujan, jadi tapi masih dalam tahap pancaroba, jadi tiba-tiba saja bisa panas banget, terus hujan lebat, atau setelah hujan lebat kemudian panasnya sangat kuat gitu. Nah disitulah mulai muncul banyak penyakit batuk pilek yang notabene kita tahu nih kalau udah gejalanya batuk pilek orang udah mulai mikirnya udah jauh banget. Nah kebetulan besok saya ada acara lokakarya jadi harus tes rapid gitu kan. Pas tes rapidnya juga agak deg-degan. Oh ternyata alhamdulillah hasilnya negatif. Alhamdulillah Ibu. Semoga Ibu di sana juga sehat terus ya Bu ya. Oke, Ibu tanpa lama-lama lagi, saya mau langsung tanya nih Bu, karena pasti teman-teman di luar sana juga banyak yang udah penasaran nih Bu tentang gimana nih Muhaya Collection gitu kan. Kita langsung aja Bu, boleh Ibu mulai cerita nggak Bu, gimana sih awal Ibu merintis usaha di Muhaya Collection ini? Iya, sama sih sebenarnya Muhaya Collection ini saya bangun 6 tahun yang lalu. Jadi basic bakat di dunia crafter itu saya mulai ketika kelas 1 SD. Dulunya saya suka hobi merajut. Jadi dari ke SD saya sudah bisa jualan nih tas-tas rajut ke guru-guru gitu loh. Tapi tidak maksimal ketika saya sudah masuk dunia kerja profesional. Saya seorang guru di jenjang sekolah dasar. Nah, 6 tahun yang lalu kami diuji sama Allah nih. Kebetulan suami sama sih kalau kita bisa bangun suatu usaha nih kan ada latar belakangnya dulu ya. Suami kebetulan di dunia konstruksi lagi collab gitu. Kami punya hutang sekitar 10 miliar di mana ibaratnya semua aset sudah kita jual. Nah, saya berpikir anak-anak sudah terlanjur sekolah yang memang bayarannya juga lumayan. Tapi saya nggak perlu keluar untuk menambah penghasilan. Muncullah ide ketika saat itu dengan bermodal 50.000, saya membeli kain, kemudian kain tersebut saya buat bentuk bunga mawar berbahan kain menjadi 100 piece bunga, kemudian saya buat menjadi bros. Nah, ketika saya dalam waktu 3 hari berhasil, itu tanpa ada yang ngajarin, hanya lihat di YouTube doang gitu. Waktu itu saya lihat YouTube channel dari luar negeri gitu. Nah, Pontianak belum pernah ada yang buat gitu loh. Saya berpikir, gimana ya saya buat sesuatu yang memang orang belum buat. Nah, 100 piece dalam 3 hari itu dari modal 50.000, lem, kain, segala macem, dan putih bunga, jadi 100 piece. Satu bros saya jual 10.000, dalam 1 hari sold out gitu. 50.000 berubah menjadi 1 juta. Nah, itu yang memotivasi saya, akhirnya kenapa nggak saya seriusin ya gitu. Nah, alhamdulillah mulai dari bros,
lambat laun saya merambah di aksesoris, kemudian di pakaian wedding, pengantin, sampailah sekarang orang mengenal Muhaya Collection itu adalah membuat produk-produk etnik berbahan dasar alam, kemudian dikombinasi dengan tenun-tenun khas Kalimantan Barat. Jadi yang benar-benar best seller sampai saat ini adalah klats yang berbahan pandan, kulit kayu, atau ibaratnya berbahan kain tenun atau kain songket. Itu mungkin sekilas kenapa Muhaya Collection itu hadir. Muhaya Collection hadir karena keterpaksaan untuk menambah omset bagi keluarga. Nah, karena keasikan sekarang, alhamdulillah 2 tahun ini ekonomi kami sudah stabil nih. Suami sudah mulai kembali lagi di konstruksi, penghasilan sudah kembali hampir di atas 75%. Tapi sayang nih gitu kan kalau tidak saya teruskan karena memang customer sudah sangat banyak sekali gitu loh. Itu sih Mbak mungkin sedikit hal yang saya bagikan cerita, mungkin bisa jadi pemikiran teman-teman nanti yang saat ini banyak yang di PHK, bagaimana dia bisa buka usaha, mungkin bisa mencoba sesuatu yang belum pernah dibuat orang, tetapi tidak terlalu tinggi dan bentuknya artistik. Kalau saya kemarin berpikir, kenapa nggak saya jual untuk wanita dulu ya, karena yang suka belanja itu adalah wanita. Walaupun saat ini tidak ada kemungkinan para pria juga menyukai beberapa custom produk dari Muhaya Collection. Selain online, apakah Ibu juga punya kios offline untuk jual beberapa produk dari Muhaya Collection? Iya, kalau untuk toko pribadi mungkin belum, karena banyak faktor. Nah, saya ini kan salah satu punya sifat, mungkin itu kelebihan, itu juga kelemahan saya. Itu saya perfeksionis banget. Jadi dulu saya punya usaha, beberapa toko-toko ATK, butik juga. Nah, itu saya nggak bisa percaya sama orang 100%. Jadi ada beberapa usaha saya yang di luar, tetap saya kontrol, keluar masuknya, belanjanya. Walaupun ada orang yang saya percaya, saya nggak yakin 100% gitu loh. Karena kalau dikelola sendiri, maka usaha itu akan jauh lebih bisa kita perhatikan atau kita bangun jauh lebih besar. Itu prinsip saya. Maka ketika di dunia handicraft ini yang semakin lama semakin membesar, banyak arahan untuk saya membuka toko offline. Nah, toko offline-nya mungkin hanya galeri di rumah yang saya bisa buka ketika saya berada di rumah, satu. Kemudian yang offline itu beberapa reseller-reseller saya yang membeli produk-produk, diantaranya beberapa butik, kemudian toko-toko souvenir-souvenir, beberapa yang ada di Provinsi Kalbar. Jadi di situ para tamu-tamu wisatawan dari luar selalu berbelanja di tempat itu, namanya di PSP. Nah, yang ketiga, semua beberapa Dekranasda yang punya galeri termasuk di UMKM Center, itu adalah Dekranasda Kota Pontianak. Produk-produk saya ada di sana dan terjual setiap bulannya lumayan banyak dibandingkan produk-produk teman yang lain. Kemudian Dekranasda Kabupaten Kuburaya, di mana saya juga memang berdomisili di Kabupaten Kuburaya. Produk saya jadi unggulan, jadi produk-produk saya selalu masuk di etalase kantornya Pak Bupati, itu rata-rata produk-produk buatan saya, dan termasuk juga produk-produk di Dekranasda Provinsi. Nah, di Dekranasda Provinsi ini nggak terlalu banyak, dan saya sepertinya tidak terlalu intens untuk mengisi produk, tetapi Bu Gubernur juga kalau setiap ada pameran, pasti mereka pilih itu 1, 2, 3 piece, selalu tertarik untuk membeli. Termasuk kemarin ada pameran dari Bank Indonesia di pendopo beliau. Nah, trik saya adalah setiap pameran, saya akan selalu mengeluarkan produk baru yang desainnya baru. Itu selalu yang ada di dalam pemikiran saya. Jadi, setiap pameran, walaupun gabung dengan teman-teman atau barang produk saya berada di Dekranasda, akan terjual banyak karena produk itu adalah desain-desain baru. Gimana sih Bu caranya supaya kita tuh pede untuk menjual produk atau jasa yang kita punya di saat udah banyak banget ibu orang yang
menjual produk yang sama, dan gimana caranya supaya usaha kita ini dikenal dan bisa bersaing di pasaran? Iya. Saya sering berbagi motivasi ya dengan teman-teman. Kunci untuk orang sukses itu ada dua yang utama. Selain berdoa ya, semuanya itu kalau yang nomor satu sih tetap berdoa ya. Tapi saya dari kecil biasa diajarin oleh bapak saya, ibu saya, terutama ibu saya, orang kerja keras dengan 9 anak, dengan hanya tamat SD, tapi dia ingin, dulu yang mendoakan saya adalah saya bisa jadi orang sukses dan dihargai orang lain. Itu doa ibu saya. Berpikir ada dua hal yang disampaikan oleh beliau. Pertama adalah rasa percaya diri, kedua adalah amanah. Itu kuncinya. Apapun yang kita lakukan, kita harus percaya diri dengan kemampuan kita, kemudian kita amanah apapun yang diberikan oleh orang lain. Dengan kata lain, kalau saya pribadi, saya suka gunain desain-desain saya di kegiatan-kegiatan apapun. Jadi, di Pontianak, BFI, kerjasama dengan Ponti Market, saya gunakan aksesoris handmade saya. Bisa baju itu buatan saya, kainnya saya modifikasi dengan ibaratnya tas yang saya gunakan yang casual, disesuaikan dengan keadaan. Ketika pesta, saya gunakan juga tas yang buatan saya. Kemudian di kegiatan formal-formal, saya buat tas desain saya yang kelihatan simple tapi elegan. Jadi tanpa saya harus promosi, orang bilang, kalau di dunia profesional orang tahunya Mbak Suryani. Kalau di handmade Muhaya, karena produk Muhaya Collection ya, mereka bilang, dijual nggak Mbak? Saya mau dong. Jadi yang saya pakai itu kalau udah pulang habis gitu kan. Nah besok ada kegiatan lokakarya nih, calon guru penggerak. Saya udah siapin nih masker ya. Udah siapin masker dengan konektornya. Maskernya tetap berbahan dasar tenun khas Kuburaya dan motif Sintang Dayak. Saya lihat ada tamu dari Pempat TK Pusat dan itu ciri khas saya untuk mempromosikan, saya kasih souvenir gratis. Biasanya seperti itu. Nah, dari situ nanti beliau kadang-kadang rezeki itu datangnya mungkin yang kita kasih gratis itu sebesar 100.000, tiba-tiba yang order yang lain banyak banget dari rekan-rekannya. Nah, kayaknya untuk bikin seperti itu saya nggak pernah merasa rugi gitu. Kalau untuk memberikan souvenir-souvenir untuk tamu-tamu, harganya tidak seberapa, tapi di yang tempat lain tidak ada jual, itu jauh lebih disenengin banget gitu. Saya pikir Kota Pontianak konsumtifnya tinggi loh. Jadi targetnya Pontianak juga sudah alhamdulillah luar biasa. Secara nasional juga saya punya reseller-reseller yang lumayan banyak, hampir di seluruh pulau. Sumatera ada, Sulawesi juga ada. Customer setia saya ada dari Jerman juga. Kemudian di masa pandemik ini masih ada. Yang ngadat itu Singapura sama Hong Kong yang di pandemik, tapi yang di Jerman masih tetap jalan. Jadi kalau saya pribadi sih percaya dirinya, saya gunakan aja sendiri. Karena aktivitas saya lumayan padat. Kemudian cara promosinya tidak melalui online, kita bisa gunakan, tadi dipakai sendiri. Kedua adalah, ya mungkin para penjabat sudah senang kali ya. Jadi saya kalau nggak kasih gratis pun mereka beli mau gitu loh. Nah seperti itu. Kalau bagi pemula mungkin mereka harus berani, harus belajar bagaimana mereka bisa berbicara tentang keunggulan produknya. Jadi kalau teman-teman bilang dulunya ketika orang belum tahu nih baru 1 tahun, 2 tahun kan haji nih ikut pameran gitu kan. Pameran Jakarta teman-teman pada nyewa 35 juta, bayar 3 juta, ya bayar aja lah, kok kagak terserah gitu kan. Yang penting produk saya udah ke sana. Nah, saya suka mandiri begitu. Saya investasi, orang tahu. Oh di Jogja nih pameran, Mbak Muhaya mau ikut enggak? Kami dapat stand 40 juta nih, 10 orang 4 juta, 4 juta. Ya udah. Tapi target saya bukan barang saya laku dari 4 juta, mau enggak laku juga enggak apa-apa. Tapi orang tahu ini punyanya Muhaya. Gitu loh. Jadi di Bali juga seperti itu, ini punyanya Muhaya. Kalau kita punya budget, memang harus dibudgetin untuk promosi, terserah. Kalau yang mau endorse bayar, ya terserah, bisa laku atau enggak. Kalau saya suka ikut event-event, pameran-pameran nasional, dulunya masih di 1, 2, 3 tahun saya paling rajin seperti itu.
saat ini tanpa membayar pun produk saya sudah dibawa oleh provinsi ke tingkat nasional, internasional, kabupaten, setiap pameran selalu produk, walaupun bilangnya jam 5 sore besok pameran. Malam saya nggak tidur bisa betah, besok udah jadi aja 15 piece. Nah itu saya bilang kepercayaan harus dijaga. Jadi banyaknya orang kalau dadakan, nggak bisa deh, saya nggak lembur, nggak bisa deh kayak gitu. Dan mereka hanya buat 1 piece. Nah saya tuh nggak. Jadi beberapa instansi suka bingung, Mbak Muhaya itu kayak punya Roro Jonggrang ya, dia bilang. Kenapa? Nggak ada yang ready Bu, katanya mau diambil. Tahu-tahu pagi jadi 20 piece, dia bilang gitu. Terus gimana ceritanya? Ya malam saya nggak tidur, habis nggak tidur. Ya karena saya sudah terbiasa di pressure kerja. Jadi kalau untuk deadline, no problem bagi saya. Kalau memang besok saya bisa tampil produk saya senang. Saya happy, saya bahagia diberi kepercayaan, maka produk itu saya tidak tidur pun saya happy dan saya nggak sakit. Nah saya bilang, makanya ketika kita memilih untuk menjadi entrepreneur, buatlah sesuatu yang senang untuk diri kita sendiri. Ketika kita senang, kita lembur, mau apa kita happy gitu loh. Ketika ada tantangan orang bilang, produknya biasa-biasa aja deh, hanya kenal dengan penjabat aja gitu kan. Bagi saya pribadi, no problem. Saya happy bukan karena barang saya laku terjual oleh siapapun dulunya. Saya happy barang saya bisa jadi ketika lihat-lihatnya kayak orang jatuh cinta, ngelihatnya senyum-senyum sendiri gitu. Bisa berhasil sesuatu yang baru yang kayaknya saya nggak mungkin deh buat ini gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, saya bilang tadi, percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah kepercayaan dan amanah. Apapun kondisinya, kita harus komitmen ketika kita sudah diberi tanggung jawab. Panjang ya Mbak, ngocehnya. Tantangan terbesar Ibu dalam menjalankan Muhaya Collection ini apa sih Bu? Terutama sekarang kan di Indonesia dan di seluruh dunia kan sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, apa kira-kira tantangan terbesarnya Bu? Iya, untuk saat ini mungkin di masa pandemik ini banyak kegiatan-kegiatan yang dulunya bisa offline sering dilakukan oleh Pemda daerah kabupaten atau provinsi, kemudian dengan skala nasional, sekarang sudah tidak ada sama sekali. Itu pertama kendalanya. Yang kedua, kalau soal alhamdulillah ya mungkin saya agak sedikit aneh ya saya rasakan. Karena ketika di masa pandemik orang perlu produk apa, saya juga ikut buat, bukan ibaratnya ngikutin jadi ikut-ikutan nih, nggak saya banget deh gitu kan. Kadang ada orang yang idealisnya tinggi. Nah di masa pandemik ini orang lagi butuh masker gitu. Saya bawa teman-teman yang beberapa suaminya kena PHK atau dirumahkan gitu kan. Saya dapat orderan masker sampai puluhan ribu dari beberapa instansi. Nah biasanya kalau instansi ini kan harganya nggak terlalu mahal, standar karena dibagikan udah ada budgetnya. Nah saya ambil beberapa teman-teman yang memang mau jadi mengerjakan masker-masker tersebut. Nah untuk produk-produk premium, maka cloth-nya saya kombinasikan dengan masker, gitu kan. Kemudian saya buat produk-produk tas yang memang bisa untuk menyimpan tisu basah, hand sanitizer, minyak kayu putih. Jadi didesain aja tuh produk-produk yang tas juga, tapi digunakan di masa pandemik ini. Yang mau kerja banyak. Nah kembali lagi saya bekerja sama dengan teman-teman yang tidak hanya ada di Kalimantan Barat, tapi di luar Kalimantan Barat. Kenapa produk saya masih bisa bersaing di sana? Notabene orang tahu nih produk-produk Kalimantan agak sedikit tinggi, tapi saya masih sedikit miring dan tidak akan jauh harga di Pulau Jawa, Jogja, dan Bali, karena saya bekerja sama dengan jasa-jasa yang dimiliki pengrajin-pengrajin di luar Kalimantan, terutama di sekitar Pulau Jawa. Sebenarnya yang buat saya tetap komitmen dan konsisten di produk Muhaya Collection ini adalah ketika saya melihat wajah-wajah bahagia teman-teman tim saya yang mengerjakan orderan-orderan yang saya katakan cukup lumayan banyak dan mereka punya penghasilan untuk biaya pendidikan anak-anak mereka, untuk tambahan keluarga. Itu ketika saya bilang kayaknya saya capek deh gitu kan, saya berpikir
banyak orang di belakang saya yang butuh, yang saya anggap 100.000, 50.000 itu tidak seberapa, bagi mereka sangat luar biasa. Bisa untuk beli beras, bisa untuk biaya melahirkan ditabung-tabung. Itu buat saya, kenapa enggak ya, kalau memang kita bermanfaat buat orang lain. Usaha saya bisa dapat penghasilan tambahan dan itu menjadi contoh mereka masih punya tabungan untuk mereka menjalani kehidupan saat ini, dan saya juga bisa menyalurkan hobi ketika stres di dunia profesional yang harus menggunakan otak. Ini ajang refreshing saya. Jadi saya tetap saya tetap buat juga beberapa produk. Tim saya juga mengerjakan yang bagian-bagian yang sederhana-sederhana, jadi finishingnya tetap di tangan saya. Kemudian kalau dalam jumlah besar, mereka finishing tetapi tetap saya dampingin seperti itu. Dalam sebulan kira-kira bisa terjual berapa banyak? Nggak pasti sih dalam sebulan, tapi kalau untuk instansi itu jelas. Kalau misalkan ada kegiatan event-event, mereka biasanya order sekitar 100 piece atau 200 piece, bisa juga sekitar 60-50 kalau instansi-instansi gitu kan. Kalau yang secara online, biasanya kalau reseller-reseller itu, kalau saya biasa teman-teman tuh nggak bayar dulu gitu, udah bawa aja beberapa piece mereka butuh. Kalau masker mereka bawa 1000 piece, 500 piece, ntar laku jual, kayak model kepercayaan aja sih. Saya pikir saya bantu mereka gitu loh. Jadi laku setor-setor, alhamdulillah sih lancar aja sih gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau clutch dengan harga 200.000, 100 piece ya lumayan lah ibaratnya. Ya, ini ada beberapa produk dari Muhaya Collection. Ini produk tas frame bag. Jadi berbahan dasar brokat dan frame, dihias dengan hiasan bunga menggunakan solder. Nah, bunga-bunga ini dari bahan kain. Kemudian dikombinasi dengan diamond cangkang. Jadi memang kelihatan eksklusif ya Mbak ya. Iya, bagus banget Bu, cantik sekali. Kemudian ini bahan tenun. Bahan tenun Cora Insang dari kota Pontianak. Jadi saya bawa kearifan lokalnya, bahan tenun tetap pakai gunakan frame. Nah, bunganya ini adalah berbahan kain, dijadiin seperti blooming mawar gitu. Dikombinasi dengan brokat. Nah, kearifan lokal yang saya pakai adalah bahan tenunnya. Pengrajin membantu saya membuat clutch-nya seperti ini. Kalau orang luar negeri suka yang natural begini, ini bahan kulit kayu kapuak. Nah, dia suka yang bahan seperti ini, nggak dikasih apa-apa kalau orang luar. Jadi lebih natural gitu kan. Kemudian, kalau sudah dihias, saya kombinasikan dengan bahan tenun ikat, dikombinasi dengan suspeso. Boleh kalau mau lihat-lihat desain yang lain di IG saya, Suryani Muhaya, atau di Facebook juga Suryani Muhaya. Nah, itu dia teman-teman sharing kita hari ini bersama Ibu Suryani. Ternyata seru banget ya, dan banyak banget ilmu yang kita bisa dapat dari Ibu Suryani. Ibu, terima kasih banyak ya Bu atas sharing dan petuah-petuah dari Ibu. Terima kasih juga buat Mbak Sasa dan BFI yang sudah mengajak saya untuk berpartisipasi di kegiatan hari ini. Ya, semoga Ibu dan keluarga sehat terus ya Bu ya, dan sukses terus untuk Muhaya Collection. Amin, doa yang sama buat tim BFI, semoga semakin sukses, berkembang, kemudian bisa berbagi kegiatan buat pelaku UMKM semua yang ada di Indonesia. Akhir kata, terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya dan atas partisipasinya pada sesi ruang temu kali ini. Stay tune terus di YouTube BFI Finance Official. Tetap sehat dan terus semangat. Dadah! Wassalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.